Identifikasi Dactylogiriasis. Dactylogiriasis ini termasuk penyakit yang disebabkan oleh Dactylogirus sp. Apa sih yang dimaksud dengan Dactylogirus sp? Jadi, Dactylogirus sp ini merupakan parasit dari golongan Monogenea yang dapat menginfeksi insang. Dactylogirus sp ini juga dapat mengisap darah dari pembuluh kapiler insang. Adanya kondisi ini dapat melemahkan ikan sehingga mengakibatkan kematian. Morfologi dari Dactylogirus sp ini yaitu berukuran 0,2 sampai 0,5 mm. Dactylogirus sp ini mempunyai bagian-bagian yaitu seperti kepala, posterior sucker, dua pasang mata, serta mempunyai testis dan ovari. Dactylogirus sp ini bersifat oviparous atau bertelur, di mana telur yang menetas menjadi larva yang berenang bebas yang dinamakan Onchomyracidium. Taksonomi dari Dactylogirus sp itu termasuk ke dalam phylum Vermes, subphylum Platyhelminthes, kelas Trematoda, Ordum Monogenea, famili Dactylogiridae, subfamili Dactylogirinae, genus Dactylogirus, spesies Dactylogirus sp. Gejala klinis ikan yang terinfeksi penyakit terlihat pada bagian insang yang tertutup dengan lapisan lendir. Hal ini dikarenakan produksi lendir yang berlebihan, sehingga insang tampak pucat dan berwarna gelap. Terlihat tidak seperti warna insang pada ikan yang sehat. Lendir tersebut tampak berwarna keputihan dan menyelubungi insang. Bagian tepi insang juga mengalami perubahan warna menjadi abu-abu. Selain itu, insang terlihat membengkak yang ditandai dengan penonjolan operkulum. Penonjolan operkulum tersebut menyebabkan operkulum membuka sehingga sulit untuk menutup dengan sempurna. Kemudian, bagian insang yang terinfeksi diamati secara lebih lanjut menggunakan mikroskop. Insang ikan yang terinfeksi diamati dengan perbesaran 100 kali. Terlihat ada parasit yang menempel pada filamen insang yang ditunjukkan pada panah hitam. Ukuran parasit besar dan terlihat jelas. Parasit tersebut merupakan salah satu jenis parasit monogenea, yaitu spesies parasit ini adalah Dactylogirus sp. Dactylogirus sp menempel menggunakan opistaptornya. Secara spesifik, parasit ini dapat menyebabkan berbagai perubahan pada ikan, baik pada organnya, jaringan tubuh, maupun tingkah laku inang ataupun ikan yang terserang oleh parasit ini, seperti kerusakan pada sisik, sirip, kekurusan, dan bahkan bisa mematikan ikan yang terserang oleh parasit ini. Sasaran dari parasit ini adalah insang ikan, sehingga ikan akan terlihat megap-megap seperti kekurangan oksigen. Produksi dari lendir ikan pun akan menjadi lebih banyak sehingga ikan akan berenang pada permukaan air. Ikan yang terinfeksi secara berat oleh parasit ini nantinya akan menunjukkan tingkah laku yang berbeda sehingga ikan akan bersikap tidak normal dan juga bisa dapat menyebabkan kematian. Ikan yang terkena parasit ini akan tampak lemah, tidak memiliki nafsu makan, pertumbuhannya menjadi lambat, tingkah laku dan gaya berenangnya pun tidak normal, disertai produksi lendir yang berlebihan. Di samping itu, ikan akan lebih sering terlihat mengumpul di sekitar air masuk karena pada daerah ini kualitas air, terutama kadar oksigennya lebih tinggi daripada daerah yang lain. Gejala klinis eksternal pada kondisi awal infeksi ikan adalah pada insang terdapat lendir yang berlebihan. Yang pertama, yaitu kualitas air. Kualitas air sangat berperan penting dalam proses berbudidaya, di mana penurunan kualitas air dapat mempengaruhi perkembangan ektoparasit. Kualitas air yang buruk dapat mengakibatkan perkembangan ektoparasit meningkat, dan juga mengakibatkan ikan stres dan mudah terjangkit parasit, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ikan, lingkungan, dan juga patogen. Yang kedua yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, maka perkembangan parasit Dactylogirus sp semakin meningkat. Parasit Dactylogirus sp memerlukan waktu berkembang biak antara 10 hingga 15 hari dengan suhu 12 Celcius, 3 sampai 5 hari dengan suhu 20 Celcius, dan 1 hingga 4 hari dengan suhu 24 hingga 28 Celcius. Penetasan telur parasit tergantung suhu. Pada suhu yang rendah memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menetas.
sedangkan pada suhu tinggi akan menetas sekitar 4 hari. Yang ketiga yaitu pH. pH dapat mempengaruhi perkembangbiakan parasit. Parasit Dactylogyrus sp dapat berkembangbiak dengan baik pada pH yang berkisar antara 6 hingga 8. Yang keempat yaitu akumulasi bahan organik. Akumulasi bahan organik dapat mengakibatkan ikan stres sehingga menyebabkan daya tahan tubuh ikan menurun dan juga mudah terjangkit pada penyakit ataupun parasit. Sedangkan identifikasi ektoparasit pada bagian insang dilakukan dengan cara memotong bagian insang menggunakan gunting. Kemudian diletakkan pada gelas benda dan diamati dengan mikroskop dari perbesaran kecil ke perbesaran besar. Metodenya yaitu sampel ikan yang diduga terserang penyakit, diukur panjang dan beratnya. Kemudian siapkan alat seperti gunting, pinset, mikroskop, tisu, objek glass, dan cover glass. Kemudian ambil bagian insang menggunakan pinset dan gunting. Setelah itu diletakkan di objek glass dan ditutup dengan cover glass. Preparat kemudian diamati menggunakan mikroskop. Untuk mengelompokkan jenis parasit tersebut, maka digunakan ciri-ciri morfologi. Berikut adalah gambar dari langkah-langkah penjelasan metode sebelumnya. Hasil pengamatan menggunakan mikroskop pada filamen ikan koi yang terserang Dactylogyrus diperoleh cacing Dactylogyrus yang hidup dan bergerak. Cara menangani dan mengobati. Dactylogyrus banyak menyerang pada filamen insang ikan. Dalam 10 jam, ektoparasit ini akan mati apabila inangnya mati. Namun, ratusan larva dapat menetas kembali dan menyerang ikan lainnya. Terdapat 3 cara untuk menangani dan mengobati ikan yang terkena parasit ini. Yang pertama, menggunakan perendaman larutan garam dapur sebanyak 12,5-13 gram per meter kubik selama 24-36 jam. Kedua, perendaman dalam larutan formalin 40 ppm selama 24 jam. Dan yang ketiga, aplikasi hidrogen peroksida sebanyak 300 mg per liter. Hal ini diperkuat oleh Hashimian et al. 2016 yang menyatakan bahwa pengobatan ikan yang terserang parasit Dactylogyrus dapat dilakukan dengan perendaman menggunakan garam dapur dengan dosis 12,5-13 gram per meter kubik selama 24-36 jam. Selain itu bisa menggunakan formalin 40 ppm selama 24 jam dan menurut Andrianto, aplikasi hidrogen peroksida dengan 300 mg per liter merupakan dosis yang paling tepat untuk menurunkan prevalensi parasit Dactylogyrus. Untuk mencegah agar ikan koi tidak terserang oleh cacing Dactylogyrus, maka harus menjaga kebersihan air kolam dan juga memberikan pakan yang higienis untuk ikan koi. Parasit Dactylogyrus sp sering menyerang pada bagian insang ikan air tawar, air payau, dan air laut. Salah satunya adalah ikan koi. Gejala infeksi Dactylogyrus sp pada ikan antara lain: yang pertama, pernafasan ikan meningkat; yang kedua, produksi lendir berlebihan; yang ketiga, ikan menjadi kurus; yang keempat, kulitnya tidak kelihatan segar; yang kelima, kulit juga terlihat pucat dan adanya bintik-bintik merah; yang keenam, pada sebagian atau seluruh tubuh berwarna lebih gelap, sisik dan kulitnya terlupas. Cara pencegahan parasit Dactylogyrus sp dilakukan dengan pemberian pakan yang cukup, terutama ikan-ikan yang berukuran kecil atau benih yang berkisar 1,5-5 cm. Segera pindahkan keluar kolam atau dimatikan jika ikan menunjukkan infeksi berat. Kolam dikeringkan, bila memungkinkan setelah kering 2-3 hari. Dasar kolam diberi kapur dengan dosis 25 kg. Dapat juga dilakukan dengan metode desinfeksi dengan menambahkan methylene blue ke air kolam dengan dosis 1 gram per meter kubik. Padat penerbaran ikan juga perlu diperhatikan agar tidak terlalu padat. Sedangkan pengobatan ikan yang terserang Dactylogyrus sp dilakukan dengan perendaman dalam larutan garam dapur 12,5-13 gram per meter kubik selama 24-36 jam atau dengan NaCl 2% selama 30 menit.